Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehi. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 29 September 2020. Adakah malaikat itu? Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 10, dilanjutkan dengan 13 sampai 14, dan Injil Yohanes 1 ayat 47 sampai 51. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, beberapa hari yang lalu, cucu saya yang berumur 7 tahun dan 5 tahun bertanya, Opa, benar nggak malaikat itu ada? Orang baik kalau mati akan jadi malaikat ya Opa? Dari Injil hari ini Yesus mengatakan bahwa engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yohanes 1 ayat 51. Malaikat itu ada dan itu merupakan ciptaan Allah dari awal. Dan malaikat diutus oleh Allah sendiri untuk melindungi manusia umatnya. Dapat kita lihat pada Keluaran 23 ayat 20. Nah, siapakah malaikat itu saudara-saudara? Malaikat itu menurut 2 Petrus 2 ayat 11 adalah makhluk yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang lebih tinggi daripada manusia. Dan juga makhluk yang berada di alam roh. Alam yang lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan alam semesta, juga disebut makhluk roh. Nah, apa peranan malaikat bagi manusia menurut Alkitab? Yang pertama, saudara-saudara, memberikan pengarahan dan bantuan kepada hamba-hambanya yang memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Kita dapat lihat pada Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 27. Membantu menjaga sidang jemaat Kristen terbebas dari orang jahat. Matius 13 ayat 49. Yang ketiga, membimbing dan menjaga orang-orang yang mentaati perintah Allah. Dapat kita lihat di dalam Mazmur 38 ayat 8 dan Mazmur 91 ayat 10 sampai dengan 11. Juga di dalam Ibrani 1 ayat 7 dan 14. Nah, sebentar lagi saudara-saudara, bersama Yesus Kristus, malaikat akan berperang menghapus semua kejahatan. Ini dapat kita lihat pada 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai dengan 8. Siapa-siapa saja nama malaikat yang kita kenal itu saudara. Dan kebetulan pada hari ini gereja Katolik merayakan pesta malaikat agung, yaitu Mikael, yang juga mendapat julukan One Who is as God. Dia merupakan malaikat dengan jabatan sang penghulu atau semacam pemimpin malaikat atau kepala malaikat sebagai pelindung surgawi bagi umat bangsa Israel. Dapat kita lihat di dalam kitab Daniel 10 ayat 13, 21 dan bab 12 ayat 1. Di dalam kitab Wahyu menggambarkan sebuah peperangan pada akhir zaman dengan Mikael dan malaikat-malaikatnya bertempur melawan naga, ular tua, setan atau Lucifer dengan sepertiga para malaikat surga yang menjadi pemberontak mengikuti Lucifer. Kitab Wahyu 12 ayat 4 dan 7. Dan Mikael lebih terlihat peranannya pada akhir-akhir zaman ini saudara-saudara. Yang kedua saudara, yaitu malaikat yang kita kenal dengan Gabriel. Dia berperanan dalam kisah kelahiran Yesus dan juga sepupu Yesus, Yohanes Pembaptis. Gabriel menampakkan diri kepada Daniel sebagai penafsir dari berbagai penglihatan dan yang sangat misterius. Di dalam kitab Daniel 8 ayat 16, juga bab 9 ayat 21. Yang ketiga saudara, Rafael yang dikenal dengan Medicine of God. Tugas dari Rafael adalah untuk menyembuhkan bumi dan memiliki tugas khusus untuk melindungi anak-anak muda,
orang yang tidak bersalah dan wisatawan. Rafael juga sebagai malaikat doa, kasih, sukacita, providensia, penyembuhan, cahaya, ilmu pengetahuan. Malaikat Rafael juga dikaitkan dengan musim semi dan kelahiran kembali. Di dunia, Rafael turun sebagai manusia menemani Tobias muda, di mana setelah bersama menyembuhkan orang buta di Tobit. Maka Rafael yang tadinya mengaku sebagai Azarias bin Ananias mengaku kalau dirinya adalah malaikat. Nah, kalau Rafael ini saudara-saudara hanya dijumpai di dalam kitab Tobit, yaitu bagian Deuterokanonika, yaitu kitab dari Katolik. Selain itu saudara-saudara, masih ada lagi malaikat-malaikat lain, yaitu yang pertama Zofiel atau Zafiel sebagai pelindung seniman, Azrael atau Israel, yaitu malaikat yang paling ditakut oleh manusia dan semua makhluk hidup lainnya. Karena tugasnya adalah mencabut nyawa dan menghentikan segala kemungkinan dari jalan kehidupan kita. Yang ketiga, Uriel. Yang keempat, Israfael. Dan pasti kita juga kenal yaitu Lucifer, di mana malaikat pemberontak. Nah, saudara-saudara, dari renungan hari ini kita mengetahui bahwa Allah mengutus para malaikatnya untuk menjaga manusia, menjaga kita semua, bahkan anak-anak kecil. Malaikat yang tak terbatas oleh tubuh menjaga manusia, namun pada saat yang sama mereka juga memandang Allah. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, selayaknya lah kita mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan Allah bagi kita. Karena kasih-Nya telah mengutus para malaikat untuk menjaga kita semua. Nah, pada hari ini saudara-saudara, di saat merayakan perayaan pesta Malaikat Agung, marilah kita mau selalu diingatkan akan kerahiman Allah dan selalu mau hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan kita juga mau saling mengasihi satu dengan yang lain dan mau saling melindungi. Demi Kristus Tuhan Yesus yang bersatu dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.